Hi, Mom. I'm here. Honey, what happened? Where are you? I don't know. Film ini dibuka dengan suasana kantor yang sepi di malam Natal. Seorang wanita bernama Angela tampak sedang menelpon seseorang di balik meja kerjanya. Di saat kebanyakan orang sudah pulang merayakan Natal, ia justru masih sibuk menyelesaikan pekerjaan. Angela sudah merencanakan semuanya. Begitu selesai, ia akan pulang ke rumah orang tuanya untuk menikmati malam yang hangat bersama keluarga. Sekilas itu terdengar seperti rencana yang sempurna. Namun ada satu hal yang tidak ia perhitungkan akan terjadi padanya malam itu. Angela sedang fokus menatap layar komputer, menyelesaikan dokumen terakhir sebelum pulang. Tangannya bergerak cepat, berusaha menyudahi malam panjang yang mulai membuatnya lelah. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pria bernama Jim muncul. Dengan nada canggung, ia meminta maaf atas perilakunya semalam saat mabuk. Angela tidak terlalu menanggapinya dan kembali fokus ke layar komputer. Beberapa saat kemudian, Jim pun pergi meninggalkan ruangan. Angela, yang sudah tampak lelah kemudian menghubungi keluarganya, berjanji bahwa ia tidak akan pulang terlambat malam ini. Adegan pun berpindah, memperlihatkan suasana Natal yang sunyi. Lampu-lampu kantor masih menyala, tapi gedung itu terasa hampa dan sepi. Angela masih sibuk memilah beberapa berkas. Setelah semuanya siap, ia berjalan menyusuri lorong untuk kembali ke mejanya. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti, ia tiba-tiba berpapasan dengan Carl, salah satu petugas gedung. Keduanya sempat saling terkejut, tapi Angela lalu tersenyum dan meminta Carl menunggunya agar mereka bisa naik lift bersama. Di dalam lift, Carl bercerita bahwa kantor akan tutup selama 3 hari ke depan. Mereka pun berpisah karena Angela harus ke basement untuk mengambil mobilnya. Sampai di P2, Angela segera masuk ke dalam mobil dan mencoba menyalakan mesin, tapi sepertinya mobilnya mengalami masalah. Mesin tidak mau menyala. Ia keluar lagi, mengambil barang bawaannya yang cukup banyak dari bagasi. Karena tak ada pilihan lain, Angela pun memutuskan kembali ke lantai atas kantor untuk memesan taksi. Namun, pintu menuju lift ternyata sudah dikunci. Dia berjalan ke pos keamanan dan bertemu dengan seorang pria bernama Thomas, atau kita sebut saja Tom, dan memintanya untuk membukakan pintu. Tom menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil Angela. Awalnya Angela menolak karena sedang terburu-buru, tapi akhirnya mengangguk, meski dengan sedikit ragu. Tom mencoba membetulkan aki mobilnya, namun mesinnya tetap tak mau menyala. Angela mulai tampak kesal. Ia lalu meminta Tom untuk membukakan akses ke pintu lift. Tom, yang merasa bersalah, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu. Angela mengangguk kecil, merasa tak enak hati, tapi juga kesal karena sudah membuang banyak waktu. Mereka berjalan bersama menuju pintu basement. Tom berusaha mencairkan suasana. Ia sempat bercanda, bahkan mengajak Angela makan malam. Tapi Angela tak menanggapi. Angela akhirnya sampai di lobi, di mana kantor sudah benar-benar kosong tanpa penghuni. Setelah memesan taksi, dia kembali mendapat telepon dari keluarganya dan mengatakan bahwa dia akan tiba dalam 1 jam. Angela menunggu taksi cukup lama. Udara di lobi yang hangat dan sunyi perlahan membuatnya mengantuk, hingga tanpa sadar, ia tertidur di bangku panjang dekat pintu masuk. Beberapa saat kemudian, ia terbangun karena ponselnya berdering, panggilan dari supir taksi yang sudah menunggunya di luar. Angela buru-buru berdiri dan berjalan ke arah pintu utama. Tapi saat mencoba membukanya, pintunya terkunci. Ia sempat panik. Lalu mencoba berkomunikasi dengan supir taksi untuk memintanya menunggu sebentar. Angela segera berjalan kembali ke area keamanan. Ia memanggil beberapa kali, berharap petugas tadi masih ada, tapi tak ada jawaban. Tempat itu benar-benar kosong. Dengan sedikit cemas, Angela turun lagi ke basement dan berdiri di depan kamera pengawas. Ia menatap lurus ke lensa dan berbicara dengan nada tegas, meminta agar pintu gedung segera dibuka. Namun, tak ada jawaban. Taksi yang telah ia pesan pun pergi meninggalkannya. Kekesalan Angela makin memuncak saat ia membuka ponsel, tak ada sinyal. Ia menghela napas panjang, lalu kembali menenteng barang bawaannya. Tiba-tiba, lampu-lampu di ujung lorong padam satu persatu. Suasana makin sunyi. Angela berusaha tetap tenang, berjalan perlahan sambil menerangi langkahnya dengan cahaya dari ponsel.
Tapi baru beberapa meter melangkah, kakinya tersangkut sesuatu. Ia terjatuh. Cahaya ponsel terlempar, meredup beberapa detik, lalu menyala kembali. Dan saat itulah, seseorang muncul dari belakang. Sebelum Angela sempat bereaksi, tangan asing membekapnya dengan kain. Bau menyengat memenuhi hidungnya. Segalanya perlahan menggelap. Angela kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Angela terbangun. Ia duduk di kursi, di depan meja makan yang sudah tertata rapi dengan hidangan malam. Di sampingnya, berdiri Tom, mengenakan kostum Santa. Ia mencoba menenangkan Angela, berbicara dengan suara pelan. Angela melihat sekeliling, lalu mencoba berdiri dan melarikan diri saat Tom lengah. Namun langkahnya langsung terhenti, salah satu kakinya terikat rantai ke kaki meja. Saat itulah Angela baru sadar, pakaiannya pun sudah berubah. Lebih terbuka. Bukan pakaian yang tadi ia kenakan. Namun Tom bertingkah seolah semua itu normal saja. Angela mulai diinterogasi, asalnya dari mana, kesehariannya seperti apa, siapa saja orang terdekatnya. Ia mencoba menjawab dengan hati-hati, sambil terus memohon agar dilepaskan. Namun Tom hanya menanggapinya dengan senyum datar, lalu menawarkan makanan seolah tak terjadi apa-apa. Merasa kehabisan akal, Angela mengatakan bahwa pacarnya pasti akan mencarinya. Tapi Tom tak terlihat khawatir. Ia malah balik bertanya tentang pacar Angela, namanya, tempat tinggalnya, pekerjaannya. Angela menjawab dengan ragu-ragu, dan tak butuh waktu lama sampai Tom menyadari kebohongan itu. Ia menyebut satu persatu nama orang-orang yang dekat dengan Angela. Rupanya pria itu sudah tahu banyak hal tentang dirinya. Lalu, tanpa menjelaskan maksudnya, Tom menyuruh Angela menelepon ibunya. Dengan suara gemetar, Angela mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah telepon ditutup, Tom memberinya sebuah kotak kado. Isinya sebuah CD. Saat diputar, layar menampilkan rekaman CCTV dari lift kantor, menunjukkan Jim yang dalam keadaan mabuk, mencoba menyentuh Angela secara tidak pantas. Tom mengatakan bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat. Ia melepas rantai dari kaki Angela, membuat Angela melihat celah untuk melawan. Begitu Tom lengah, Angela langsung mengambil garpu dan menusuk punggungnya. Tapi usahanya gagal. Tom dengan cepat menangkap kembali Angela dan memborgol tangannya. Mereka kemudian masuk ke mobil dan turun ke lantai P4. Di sana, Angela terkejut melihat Jim, rekan kerjanya, terikat di sebuah kursi. Tom mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jim di dalam lift adalah pelecehan, dan itu pantas mendapat hukuman. Ia menyuruh Angela keluar dari mobil dan memukul Jim, membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan yang bisa diperlakukan semaunya. Angela menolak. Ia mengatakan bahwa Jim sudah minta maaf dan insiden itu tidak disengaja. Tapi Tom tidak peduli. Ia turun dari mobil, mengambil tongkat, dan memukuli Jim sampai wajahnya penuh jus strawberry. Lalu, tanpa ragu, ia masuk kembali ke mobil dan tubuh Jim berulang kali, hingga kondisinya mengenaskan. Angela hanya bisa menangis saat melihat apa yang dilakukan Tom. Tapi di tengah kekacauan, ia berhasil keluar dari mobil dan melarikan diri. Ia berlari menuju pos keamanan, mengambil ponsel dan kartu akses. Melalui layar CCTV, Angela melihat Tom masih sibuk membersihkan sisa tubuh Jim yang berserakan. Melihat itu, Angela segera menuju gerbang P1. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada seorang pun di luar sana. Tak menyerah, ia mengeluarkan ponselnya dan mencoba mencari sinyal. Akhirnya, meski lemah, ia mendapat jaringan. Ia buru-buru menghubungi 911, namun tepat saat panggilan tersambung, ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai. Angela mencoba meraihnya, tapi posisi tubuhnya membuat tangannya tak sampai. Dan saat itulah, ia mendengar langkah kaki mendekat. Tak lama, Tom tiba di lokasi itu. Ia menatap sekeliling, tapi tak menemukan siapapun. Angela berlari masuk ke dalam lift dan menekan tombol menuju lobi. Tapi anehnya, tombol itu tidak merespons. Panik, ia menekan tombol-tombol lain, namun hanya lantai-lantai bawah yang menyala. Dengan cepat, ia menghentikan lift di antara lantai P2 dan P3, berharap Tom tak bisa melacak posisinya. Angela lalu menekan tombol intercom, mencoba meminta pertolongan. Tapi harapannya langsung pupus, karena suara yang muncul justru milik Tom. Angela berdiri di sudut lift,
tubuhnya menggigil. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus berputar mencari jalan keluar. Tiba-tiba, terdengar suara dentingan dari atas. Angela mendongak, ada sesuatu di atap lift. Beberapa saat kemudian, tetesan air mulai menetes dari celah, lalu berubah menjadi aliran. Selang menyembul, dan air mulai memenuhi lantai. Angela melangkah mundur, punggungnya menempel ke dinding. Ia memeluk tubuhnya sendiri, matanya terus memperhatikan permukaan air yang semakin naik, sambil mencoba tetap tenang meski panik perlahan merayap. Situasi makin kacau ketika Tom menjatuhkan satpam lobi dari atas lift, memaksa Angela membuka pintu dan mereka terhempas keluar di koridor. Sementara itu, Tom mulai menyusuri area parkir sambil membawa senter. Jejak kaki di lantai membawanya ke kolong mobil, tempat Angela bersembunyi. Menyadari dirinya hampir ditemukan, Angela langsung melarikan diri. Tom kembali melacaknya lewat CCTV, lalu memutar musik keras melalui intercom, berusaha mengguncang mental Angela. Tapi kali ini, Angela tak gentar. Ia meraih kapak darurat dan menghancurkan kamera, menolak menjadi mangsa yang pasrah. Saat masuk ke pos keamanan, Angela melihat rekaman CCTV. Layar itu menampilkan momen mengerikan, Tom menyentuh tubuhnya saat ia masih tak sadarkan diri. Rasa jijik dan marah menyatu dalam sekejap. Dengan gerakan penuh emosi, Angela menghancurkan monitor itu hingga pecah berantakan. Tak lama kemudian, Angela melihat sebuah mobil polisi memasuki area parkir. Harapan sempat menyala. Namun sebelum ia sempat bereaksi, Tom muncul dari belakang dan langsung menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Setelah merapikan jejak kekacauan, Tom lalu menghampiri dua polisi yang baru saja tiba menanggapi panggilan darurat. Mereka sempat memeriksa sekitar, berjalan menyusuri lorong dan mengecek beberapa area, tapi tak menemukan hal mencurigakan. Sementara itu, Angela disembunyikan Tom di dalam bagasi mobil. Ia sempat berteriak dan menghantam pintu, namun semua sia-sia, suaranya terkubur dalam, tak terdengar siapapun. Mobil polisi pun meninggalkan gedung, tanpa menyadari bahwa korban ada tepat di depan mata mereka. Angela berhasil membuka bagasi menggunakan linggis dan berlari mengejar mobil polisi. Tom yang melihat ini tampak frustrasi, namun tetap percaya dirinya bisa mengendalikan situasi. Ia lalu melepaskan anjing pelacaknya untuk mengejar Angela. Angela berlari sekuat tenaga dan berhasil masuk ke dalam mobil. Tapi anjing itu menyusul dan menerjang masuk. Dalam kondisi terdesak, Angela terpaksa memukulnya dengan linggis. Aksinya memang brutal, namun saat itu, ia tak punya pilihan lain, ia sedang berjuang untuk tetap hidup. Anjing itu tergeletak tak bernyawa. Dengan napas tersengal dan wajah berlumuran jus strawberry, Angela menyeret tubuhnya menuju kantor pengelola. Ia mencongkel pintu dengan paksa dan masuk ke dalam. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi 911, namun sia-sia. Sambungannya sibuk. Sementara itu, Tom sangat marah ketika melihat anjing kesayangannya sudah tak bernyawa. Tanpa pikir panjang, ia melanjutkan pencarian, hingga matanya menangkap pintu kantor yang rusak, terbuka sebagian. Ia masuk. Angela bersembunyi di dalam lemari, menahan napas, menunggu momen yang tepat. Begitu Tom lengah, ia langsung menyemprotkan spray ke wajahnya. Tom menjerit, terkejut dan kesakitan. Angela tak membuang waktu, ia kabur, mengganjal pintu untuk menghambat Tom, lalu berlari menuju parkiran. Di tangannya, tergenggam kunci mobil yang ia temukan di kantor, entah milik siapa, tapi itu satu-satunya harapannya. Dengan napas terputus-putus, ia menekan tombol remote sambil menelusuri deretan kendaraan. Sampai akhirnya, lampu sebuah mobil berkedip. Angela segera masuk dan memutar kunci. Mesin menyala. Dengan cepat, ia melajukan mobil itu, meski tangan yang masih terborgol membuat segalanya jauh lebih sulit. Ia sempat menyerempet dinding beberapa kali, tapi ia tak peduli. Yang penting baginya sekarang adalah keluar dari tempat itu. Namun, Tom, yang seolah tak pernah kehabisan tenaga, segera bangkit. Menyadari pintu tak bisa dibuka, ia mulai melemparkan kursi ke arah jendela kaca, berusaha memecahkannya. Tak lama kemudian, ia menyusul Angela dengan mobilnya. Ia menabrakkan kendaraannya ke sisi mobil Angela. Tabrakan itu membuat mobil terguncang hebat, tapi Angela masih bisa mengendalikan setir dan terus melaju. Keduanya terlibat dalam aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Sampai akhirnya, Tom mencoba menghadangnya secara frontal.
Mereka nyaris bertabrakan, namun di detik terakhir, Tom membelokkan setir untuk menghindar, sementara Angela terus melaju. Angela menyetir dalam kepanikan, nyaris kehilangan kendali di setiap tikungan. Saat menyadari ada tiang beton di jalurnya, ia terpaksa membanting setir untuk menghindar. Mobilnya kehilangan kendali dan terpental hebat. Tom yang berhasil mengejar, mengira Angela sudah pingsan. Ia turun dan perlahan membuka pintu mobil untuk menarik tubuh Angela keluar. Tapi tepat saat itu, Angela yang ternyata masih sadar, langsung masukkan pulpen ke matanya. Tom menjerit kesakitan, tubuhnya tersentak. Dengan cepat, Angela mencabut pulpen itu, lalu memborgol satu tangan Tom ke pegangan pintu mobil. Kini, giliran Angela yang mengendalikan situasi. Tom mulai memohon, suaranya bergetar, meminta belas kasihan. Tapi saat Angela tetap diam, ekspresinya berubah. Ia mulai menghina dan berteriak. Angela hanya menatapnya. Awalnya, ia melangkah pergi. Namun di tengah jalan, ia berhenti. Ia berbalik menunduk. Matanya tertuju pada genangan bensin yang merembes dari bawah mobil akibat tabrakan tadi. Dengan tenang, Angela menyalakan stun gun itu, lalu mengarahkannya ke lantai, tepat ke atas bensin. Seketika percikan menyambar, api meledak hebat, membakar mobil, dan Tom yang masih terborgol di dalamnya. Jeritannya memekakan telinga, lalu menghilang, tertelan kobaran api. Angela berjalan keluar dari tempat mengerikan itu, langkahnya tertatih. Salju turun pelan, menutupi luka dan jus strawberry di tubuhnya. Di kejauhan, lampu ambulans menyala. Sebuah kendaraan medis berhenti di pinggir jalan bersalju. Para petugas segera menghampiri, dan Angela akhirnya mendapat pertolongan. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.